Nah, kalau kamu masih bingung menggunakan kata apakah kita tidak terjemahkan sebagai what, tapi kita lihat struktur kalimatnya. Dilihat di nomor 2. Kalimat nomor 2 ini sebenarnya adalah kalimat positif dari simple present tense. Jadi sebelum membahas yang nomor 1, kita bahas nomor 2 dulu, supaya berurutan. Oke, number 2. Kalau kita lihat di kalimat ini, aku belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini adalah kalimat simple present tense. Simple present tense, verbal, positif, kalimat positif. I belajar, kita pakai kata learn ya. I learn English every day. Kita belum pakai kata kerja ing, karena kata kerja ing nanti kita pakai di kalimat nomor 4 yang pakai ing menyatakan sedang. Tapi nanti pakai to be, nanti kita bahas. Jadi di sini kita belum pakai kata kerja ing, masih kata kerja bentuk utuh. Jadi I learn English every day. I learn English every day. Ini adalah kalimat positif. Coba kita bikin kalimat negatif. Untuk kalimat negatif kita butuh kata kerja bantu. Kata kerja bantu dari subject I adalah do. Nanti ada juga does untuk subject he, she, it. Jadi kita pakai kata kerja bantu do di subject I, you, they, we. Nanti ada does di subject he, she, it. Nanti kita bahas ini. Di sini kita pakai kata kerja bantu do di kalimat negatifnya. I do. Baru ditambahkan not. Do not bisa kita ringkas menjadi don't. Cara bacanya bisa kita baca don't. Ada bunyi t. Jangan lupakan bunyi t. I don't learn English every day. Jadi aku tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Kalimat ini menyatakan kalimat rutin ya. Jadi pola dari kalimat simple present tense ini menyatakan rutin. Jadi jangan dianggap bahwa aku belajar itu aku sedang belajar, beda. Seperti ditunjukkan di nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 ini beda. Aku belajar dan aku sedang belajar ini beda, kalimatnya juga beda. Nah, di kalimat tanya, kata kerja bantu ini kita pindah ke depan. Jadi do baru diikuti subject. Do I learn English every day? Kalau kita artikan secara kata per kata, mungkin bisa diartikan jadi yang kalimat positif, aku belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang kalimat negatif, aku tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang kalimat tanya, aku belajar bahasa Inggris setiap hari, maksudnya gitu. Tapi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita tambahkan apakah. Do I learn English every day? Jadi, apakah aku belajar bahasa Inggris setiap hari? Subjek ini bisa kita ganti menjadi I, you, they, we. Sama-sama menggunakan do. Jadi yang pakai do adalah subject I, you, they, we. Jadi boleh, do I learn English every day? Apakah aku belajar bahasa Inggris setiap hari? Ini juga bisa kita gantikan menjadi you. Do you learn English every day? Seperti ditunjukkan di nomor 1. Maka di nomor 1 kita pakai do. Nomor 1 ini kita pakai do, you. Do you cara bacanya bisa digabung ya, jadi do. Do you learn English every day? Ini adalah yes no questions, jadi pertanyaan yang jawabnya ya atau tidak. Jadi do I learn English every day? Apakah aku belajar bahasa Inggris setiap hari? Bisa dijawab dengan yes. Diikuti kalimat positif. Yes, I learn English every day. Tapi bisa kita ringkas menjadi yes, I do saja. Begitu juga untuk no. No, diikuti kalimat negatif. No, I don't learn English every day. Tapi bisa diringkas menjadi no, I don't saja. Sama dengan do you learn English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Ya, kalau kamu ditanya apakah kamu, ya berarti kamu jawabnya I ya. Berarti, apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Yes, I do. No, I don't. Di nomor 3, kita pakai present continuous untuk menyatakan sedang. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini polanya sama. Next, number 3. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, di sini kita sudah pakai 5W1H. Apa itu 5W1H? Jadi pertanyaan selain pakai yes no questions kayak ini, kayak pakai kata kerja bantu yang di depan atau mungkin to be yang di depan, ada juga pertanyaan yang pakai 5W1H. Ada what, who, when, where, why, dan who. Kalau yang 1H ini adalah how. Yang nomor 3 kita pakai what. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau bingung untuk pola kalimat ini, kita bahas nomor 4 dulu ya. Nomor 4 ini adalah polanya present continuous untuk menyatakan sedang. Di sini kita pakai to be, ada to be SMR. Jadi ada to be am, is, dan are. M dipakai oleh subject I. Is dipakai oleh subject he, she, it. Are dipakai oleh you, they, we. Ngomong-ngomong ini
To be bentuk pertama. Nanti ada to be bentuk kedua, ada to be bentuk ketiga. To be bentuk kedua biasanya dipakai di pola simple past tense atau past continuous. Pokoknya yang lampau biasanya pakai to be bentuk dua. Nanti ada pola present perfect dan present perfect continuous juga to be pakai yang bentuk ketiga. Tapi kita pakai yang ini dulu. Pakai am, is, dan are. Diingat-ingat untuk am dipakai oleh subjek I, is dipakai oleh he, she, it, are dipakai oleh you, they, we. Nah, nomor 4 ini kita pakai subjek I dan to be-nya am. Jadi I, to be-nya am. Kata learn kita tambahkan ing. I am learning. Ketika aku bilang I am learning, I am bisa dibaca I'm ya. I'm learning ini menyatakan aku sedang melakukan kegiatan ini. Ketika aku ngomong I'm learning itu kegiatan ini sedang terjadi. Tapi kalau I learn, belum tentu aku sedang melakukan ini karena meskipun ini rutin, I learn English every day. Meskipun ini rutin, tapi bisa jadi aku lagi istirahat, aku lagi nggak belajar, tapi ini rutin. Tapi yang ini, I'm learning English, ini berarti aku sedang, dan ini bukan rutin. Bisa aja cuman kali ini aja. Tapi poinnya adalah ketika aku bilang I'm learning, berarti ketika aku ngomong, kegiatan ini sedang terjadi, sedang dilakukan. Biasanya keterangannya sekarang, kalau yang rutin biasanya setiap hari atau setiap minggu, tergantung rutinnya seperti apa. Polanya, subjek lalu ada to be, lalu kata kerjanya tambahkan ing. Jadi kuncinya kalau mau pakai to be, kata kerjanya tambahkan ing. Tapi kalau nggak pakai to be, berarti kata kerjanya berbentuk utuh. Dan ini maknanya beda. Nah, yang nomor 3, apa yang sedang kamu lakukan? Kita pakai what. Karena ini pakai kamu, to be-nya adalah are. Jadi kita pakainya are you. What are you? Lakukan kita pakai do, tambahkan ing. Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? Cara bacanya bisa digabung. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Bahkan kadang cuman bilang what you doing? What you doing? What you doing? Kayak cuman bilang gitu. Untuk mengucapkan doing kadang cuma diucapkan doing, en kayak gitu, bukan eng. Hey, what you doing? Hey, what you doing? What you doing? Hey, what you doing? I'm learning English. Nah, 3, 4 sudah terjawab. Kalau ini I diganti dia, laki-laki, he, berarti he's learning English. Berarti ini kalau diganti apa yang sedang dia lakukan, what is he doing? Kalau dia cewek, what is she doing? Apa yang sedang mereka lakukan, what are they doing? Apa yang sedang aku lakukan, what am I doing? Apa yang kamu pikir aku sedang lakukan? Misalnya kayak itu. What do you think am I doing? I'm learning English, I'm not sleeping. Misalnya kayak gitu. Number 5, kapan kamu belajar bahasa Inggris? Kapan? Kapan kita pakai when. Jadi kita di sini pakai ada 5W1H. Jadi pertanyaan itu kan ada yang pertanyaan yang yes no questions. Seperti ditunjukkan nomor 1 dan nomor ini nomor 1 misalnya. Apa kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Ini pakai kata kerja bantu do. Beda dengan nomor tadi nomor 3, apa? Pakai what. Kalau kapan? When. Ini konteksnya present atau past kira-kira? When do you atau when did you? Misalnya, aku sudah belajar bahasa Inggris. Kapan? Misalnya gitu. Yuk, karena ini konteksnya sudah lampau, jadi kita pakainya adalah when did, bukan when do. Kapan? When. Ini yang maksud di nomor 5 ini konteksnya ini lampau. Jadi, when did you? When did you? Did you bisa dibaca did you. Jadi when did you? Ini biasanya digabung. Dalam pengucapan biasanya digabung. When did you, pengucapan tidak mengubah makna, tidak mengurangi bunyi ya. Jadi bunyi d di ini tetap ada bunyinya, jadi d ketemu you jadi did you. Jadi bukan when did you, nggak usah dipisah, lebih enak digabung. When did you learn English? Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Ini sudah pakai kata kerja kedua. Di nomor 6, kita pakai polanya adalah simple past tense. Learn masuk kata kerja regular verbs. Jadi ada namanya irregular verbs, ada namanya regular verbs. Yang irregular biasanya bentuknya beda, 1, 2, 3. Kenapa pakai did? Kalau misalnya when you, kita di kalimatannya biasanya butuh kata kerja bantu. Sama kayak nomor 1. Nomor 1 ini I learn English every day. Di kalimat negatif kita nggak bisa bilang I not. Harus ada kata kerja bantunya. I do not. Do not bisa diringkas don't. I don't learn English every day.
Di kalimat pertanyaan, ini dipindah ke depan jadi do I learn English every day? Apakah aku belajar bahasa Inggris setiap hari? Do you learn English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Jadi apakah ini bukan what, tapi ini lebih ke, kalau diartikan kamu belajar bahasa Inggris setiap hari, kayak gitu. Nah, baru pakai apa, seperti tunjukkan nomor 3. Ini baru pakai what. Jadi tetap pakai kata kerja bantu ya. Untuk kata learn tadi, ini adalah learn, tambahkan ed, learned. Ini adalah yang American. Kalau yang British, learn, bentuk keduanya learned, bentuk ketiganya juga learn. Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Kita pakai kata kerja kedua. Kalau versi American kita pakainya ini, learned. Kalau yang British, learned. Aku belajar kemarin. Kemarin itu lampau, jadi polanya adalah simple past tense. Jadi, I learned English kemarin, yesterday. Dan untuk simple past tense biasanya ada keterangan waktunya, yesterday. Kalau nggak pakai keterangan waktu gimana? Misalnya aku mau bilang aku sudah belajar bahasa Inggris. Seperti ditunjukkan nomor 8. Ini polanya adalah present perfect. Menyatakan telah atau sudah tanpa menyebutkan keterangan waktu. Nomor 7, apakah kamu sudah? Kita jawab nomor 8 dulu ya. Yang aku sudah ya. Number 8. Aku sudah. Kalau pakai sudah, kita pakai verb 3. Meskipun bentuknya sama dengan verb 2, tapi verb 3 ini salah satu cirinya adalah dia pakai have setelah subject. Jadi I have dipakai oleh subjek I, you, they, we. Jadi kalau subjeknya he, she, it, dia pakainya has. Kalau masih bingung bisa dicek di postinganku sebelumnya, aku sudah membahas tentang perbedaan have dan has. Jadi di sini pakai I have, lalu diikuti verb 3. Learned. I've learned English. Nah, kalau ditanya nomor 7, apakah kamu sudah? Apakah kita pakai what? Enggak, karena kita cukup pakai ini, kita pindah ke depan. Jadi, have you. Jadi, apakah kamu sudah? Have you? Masih diikuti verb 3. Have you learned English? Apa kamu sudah belajar bahasa Inggris? Ini pertanyaan yes no question, jadi dijawab yes I have. Atau bisa dijawab dengan lengkap, yes I have learned English. Ini kalau dijawab singkat cukup yes I have. Bedanya are you, have you? Oke, nanti kita bahas ya. Sebelum ke sana, aku coba bandingkan dengan ini yang nomor 6. Coba kita bikin kalimat negatif yang nomor 6 ini. Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Karena ada yang mau aku sampaikan terkait ini. Have you learned? Ada yang mau aku sampaikan terkait ini. Nomor 6 ini kan kalimat positif. Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Ini perbedaan present perfect dan simple past tense. Kalau simple past tense ada keterangan waktu. Kalau present perfect cuman menyatakan telah terjadi, tapi tidak ada keterangan waktunya. Di sini nggak ada keterangan waktunya, cuman aku bilang aku udah aja. Kita coba bikin kalimat negatif di sini, nomor 6 ini. I learned English yesterday. Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Kita bikin kalimat negatif, aku tidak belajar bahasa Inggris kemarin. I sama seperti kalimat ini, tapi do kita bikin bentuk kedua, karena do ini masuk irregular verbs juga. Do menjadi did. Jadi kita pakai did, baru diikuti not. I did not bisa dibaca didn't. Jadi I didn't learn. Jadi di sini verb 2 ini tidak digunakan lagi, kembali ke verb 1. Jadi nggak bisa I did not learn. Beda dengan yang nomor 8, present perfect. Kalau present perfect kita bikin kalimat negatif, I have not, haven't bisa diringkas menjadi haven't. Ini tetap learned. Tetap verb 3. Ini bisa diringkas jadi haven't. I haven't learned. Beda dengan simple past tense. Ini kembali ke bentuk pertama. Kalau yang present perfect ini tetap masih pakai verb 3. Di situ bedanya. I didn't learn. Ini kembali ke verb 1. I didn't learn English yesterday. Kalau dibikin kalimat tanya, apakah aku belajar bahasa Inggris kemarin? Did kita pindah ke depan. Sama polanya seperti ini. Do baru diikuti I. Kalau di sini did baru diikuti subjek I. Did I learn? Apakah aku belajar bahasa Inggris kemarin? Did I learn English yesterday? Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Did you? Did I learn English yesterday? Apakah aku belajar bahasa Inggris kemarin? Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Did you? Apakah dia? Did she? Did he?
Jadi kembali ke nomor 5 tadi. Kapan kamu? Konteksnya lampau. Jadi when did you? Have you learned English? Apakah kamu sudah belajar bahasa Inggris? Have you learned English? Yes, I have. Ini yes no question yang bisa dijawab dengan yes atau no. Kalau yes, yes I have. Atau no, no I haven't. Kalau kalimat lengkapnya, yes I have learned English. No I haven't learned English. Number 9. Berapa lama kamu sudah belajar bahasa Inggris? Ini jawabnya juga dibahas nomor 10 dulu. Nomor 9-nya nanti berarti. Kita bahas nomor 10 dulu. Subjeknya I. Ini adalah polanya present perfect continuous. Pakai have atau has. Lalu tambah been. Been dari mana? Been itu adalah to be, bentuk ketiga. Kalau present perfect tadi seperti tunjukkan ini, nomor 8. I have learned. Learned ini adalah verb 3, kata kerja ketiga. Kalau di sini, nomor 10 ini aku sudah. I have. Karena ini ada durasinya, maka kata kerjanya tambahkan ing. Sama seperti aku sedang. I am learning. Untuk kata kerja yang tambahkan ing, itu biasanya menyatakan kegiatan tersebut sedang berlangsung. Dan untuk verb ing, kata kerja yang tambahkan ing, biasanya pakai to be. Kalau ini to be bentuk pertama, I am learning English. I'm learning English, ini menyatakan sedang terjadi saat ini. Ketika aku bilang I'm learning English, berarti aku sedang belajar bahasa Inggris. Nah, di sini, ini juga sama, pakai to be juga, tapi bentuk ketiga, been. Jadi di sini bukan pakai am, tapi pakainya been. Jadi yang present perfect menggunakan verb 3, kata kerja ketiga, yang di present perfect continuous, to be-nya yang bentuk ketiga. Sama-sama pakai have. Ini pakai ing, sama seperti present continuous, menyatakan kegiatan tersebut sedang berlangsung. Jadi di sini konteksnya, aku sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun, ini maksudnya sudah dilaksanakan di waktu lampau. Jadi aku sudah, itu kan berarti lampau ya, sudah terjadi. Sampai saat ini masih terjadi dan masih akan terus dilaksanakan untuk waktu ke depan. Jadi ini belum selesai ceritanya, masih terus berlangsung. Tapi ini sudah dimulai dari masa lampau. Jadi pakai polanya I have been learning English selama 2 tahun for 2 years. Untuk berapa lama? Kalimat tanya ini berapa lama? Kita pakai how long. Berapa lama? How long baru have. How long have you been learning English? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? How long have you been learning English? Dijawabnya, I have been learning English for 2 years. Ini bisa kita ganti since, sejak. Misalnya sejak tahun 2023 misalnya. Since 2023. 3 bukan tree. Tree itu pohon. 3 itu 3. Oke, itu dulu ya. Aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak, dan di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Sampai ketemu di live berikutnya. See ya.